れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai breakdown bagian kedua dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 235. Jika kalian sudah nonton video bagian pertamanya kemarin, Oji-san yakin sekali pasti kalian semua sudah tahu mengenai apa saja yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Ya, benar sekali. Ada 2 breakdown tambahan mengenai detail-detail kecil yang sangat penting dan mungkin sempat kita lewatkan saat membaca manga ini pertama kalinya. Yang pertama adalah penjelasan mengenai waktu 2 tahun yang hilang antara periode waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 ketika kesadaran Takemichi berada di masa depan. Lalu yang kedua mengenai penjelasan mengenai kemana perginya Mitsuya. Kenapa dia tidak hadir menjenguk Takemichi bersama para mantan member Tokyo Manji lainnya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua penjelasan dari momen-momen penting yang muncul pada chapter 235, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama, sekaligus breakdown paling penting dari chapter 235 ini. Jujur, Oji-san sendiri pun sempat terlewat dan sempat tidak sadar mengenai hal ini ketika baru membaca manga ini sebanyak 1 kali. Jika kalian perhatikan baik-baik, dalam chapter 235 ini terdapat dialog atau percakapan yang sangat penting sekali antara Hanagaki Takemichi dengan Hakai Shiba. Di mana pada momen itu, Pachin membuka sebuah obrolan dan berkata kepada Takemichi, "Aku turut berduka cita." Kemudian disambung dengan Haka yang berkata, "We heard that you take care of Draken all this time." Atau jika kita translate ke bahasa Indonesia berarti, "Kami dengar kau selama ini selalu menjaga Draken." Ingat, Takemichi menjaga Draken, bukan Draken yang menjaga Takemichi. Ini adalah sebuah fakta yang sangat mind-blowing sekali. Dari sini semuanya pun mulai jelas. Ternyata dalam kurun waktu 2 tahun ini, mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, dan selama kesadaran dari Takemichi asli berada di masa depan, Takemichi versi masa lalu ini tidak pernah pasif, atau masih terus aktif dan masih terus terlibat dengan semua urusan di dunia berandalan, walaupun saat itu geng Tokyo Manji sudah dibubarkan. Hal ini bisa dibuktikan dari ucapan para anggota Tokyo Manji lainnya, yang berkata kalau Takemichi selalu menjaga Draken. Dari sini berarti bisa kita asumsikan, jika Takemichi pada timeline masa lalu ini adalah Takemichi versi berandalan yang cukup kuat. Jika benar begitu adanya, maka sangat masuk akal sekali jika Takemichi menjadi rebutan dan semua orang sangat ingin merekrut Hanagaki Takemichi ke dalam geng mereka masing-masing. Tidak hanya itu, jika memang benar Takemichi di timeline masa lalu ini sangat kuat, maka sangat masuk akal sekali jika pada akhirnya Takemichi malah menjadi incaran untuk dicelakai atau dibunuh. Selain kesemua hal di atas, jika kita tarik mundur sedikit ke belakang, atau tepatnya pada chapter 211, ketika Terano berhasil menjatuhkan dan menumbangkan Draken dalam ronde pertamanya, Terano pun langsung berkata kepada Draken dan Takemichi, "Jadilah anak buahku, atau mati di sini. Hanya itulah pilihanmu." Bagaimana menurutmu, mantan Kapten Divisi 1 Tokyo Manji? Sayangnya di momen ini Takemichi terlihat bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat tingkah Takemichi yang sangat linglung, Terano pun langsung menghampirinya dan berkata, "Ada apa dengan wajah polosmu? Jangan berpura-pura kau sama sekali tidak ada kaitannya dengan ini." Wow, bagaimana menurut kalian? Semuanya sangat berkaitan bukan? Terano sendiri yang bilang mengenai semua hal tersebut. Terano bahkan sampai menganggap jika Takemichi hanya sedang berpura-pura lemah dan berpura-pura polos. Selain itu, jika kalian perhatikan baik-baik, Terano adalah orang yang sangat terobsesi untuk menjadi yang terkuat. Dan dia pun hanya ingin bertarung melawan orang-orang yang kuat saja. Namun di momen itu, dia pun tanpa pikir panjang langsung memilih Takemichi untuk menjadi lawan berikutnya. Dari semua hal di atas, akhirnya bisa kita ambil sebuah kesimpulan, yaitu
Ternyata masih ada waktu yang hilang selama 2 tahun, dalam periode waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Dan kemungkinan besar, dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, Takemichi di masa ini adalah Takemichi versi berandalan yang kuat. Sangat berbanding terbalik sekali dengan Takemichi cengeng yang datang dari masa depan. Tapi tunggu dulu, ternyata setelah melakukan riset panjang dan bertanya serta konsultasi ke sana kemari, ada 2 versi translate atau 2 terjemahan yang berbeda. Jika kita mengacu kepada sumber resminya, atau dari dialog bahasa Jepangnya, di momen itu Hakai berkata kepada Takemichi, "Anata wa kare no saingono, sunkani yoparai ni ita hitoda kikimashita." Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti, "Kaulah orang yang selalu bersama dan menemani Draken hingga akhir hayatnya." Tentu saja versi terjemahan asli ini mempunyai makna yang jauh berbeda dengan terjemahan ilegal dari versi Inggrisnya serta bahasa Indonesianya. Nah, sekarang Oji-san kembalikan lagi kepada kalian semua. Mau percaya yang versi bahasa Jepang asli atau versi terjemahan ilegalnya? Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua, yaitu penjelasan sikap dari Mitsuya Takashi sang naga kembar Toman yang tersisa. Dan kenapa Mitsuya memilih untuk tidak datang bersama para mantan member Toman lainnya, seperti Peihan, Pachin, Hakai, serta Sota dan Nahoya Kawata. Satu hal yang harus kita ketahui, bahwa hubungan Draken dengan Mitsuya sama persis dengan hubungan Baji dengan Sano Manjiro. Keduanya adalah sahabat sejak kecil yang tidak pernah terpisahkan. Draken adalah alasan pertama kenapa Mitsuya pada akhirnya mempunyai sebuah cita-cita untuk menjadi seorang berandalan. Draken jugalah orang yang menjadi sosok panutan bagi Mitsuya sejak kecil. Kemanapun Draken pergi, Mitsuya selalu mengikutinya. Saking akrabnya, Mitsuya dan Draken pun sampai mendapatkan julukan sebagai Toman Twin Dragon atau naga kembar Toman. Tentu saja kematian Draken yang sangat mendadak ini pasti membuat Mitsuya menjadi sangat sedih dan juga shock berat. Masih ingat kan seperti apa sedihnya Maiki ketika tahu Baji terbunuh pada Arc Valhalla? Ya, kurang lebih perasaan seperti itulah yang sedang dirasakan oleh Mitsuya Takashi saat ini. Dengan ketidakhadiran Mitsuya di rumah sakit untuk menjenguk Hanagaki Takemichi, bukan berarti Mitsuya sedang marah, kecewa, apalagi sampai menyalahkan Takemichi atas kematian dari Draken. Karena Mitsuya sebenarnya sudah tahu jika semua yang Draken lakukan adalah pilihannya sendiri. Selain itu, Mitsuya adalah sosok karakter yang paling jenius jika dibandingkan dengan karakter lain yang ada di geng Tokyo Manji. Dia pun orang yang paling tenang dan paling bisa mengendalikan emosinya. Yang dibutuhkan oleh Mitsuya saat ini hanyalah waktu untuk menenangkan pikirannya dan memikirkan apa yang harus dia lakukan ke depannya. Kami sangat yakin sekali jika pada beberapa chapter ke depan, Mitsuya pasti akan kembali dimunculkan dengan sangat epik saat dia dibutuhkan. Dan pada kemunculan selanjutnya, pasti Mitsuya akan memotong rambutnya dan kembali menunjukkan tato naga di kepalanya kepada semua orang, sebagai tanda bahwa naga kembar Toman belum musnah. Wow, menarik banget bukan? Kami pun menjadi semakin penasaran mengenai bagaimana kelanjutan kisah dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers ini ke depannya. Pasti akan terjadi konfrontasi atau pertempuran ronde kedua antara Hanagaki Takemichi melawan Sano Manjiro. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.